Kita lanjutkan manajemen logistik untuk pertemuan keempat yang akan membahas mengenai maritime logistik. Ya. Perkembangan pesat dalam perdagangan internasional memang telah membangun industri maritim global berdampak perkembangan baru. Adanya deregulasi, liberalisasi, bahkan meningkatkan persaingan antar perusahaan pelayaran. Ya maklumlah, kapal makin banyak, yang diperdagangkan makin banyak, ekspor impor juga makin banyak. Ya. Untuk itu maka juga tentu dibutuhkan kapal yang makin besar juga, bukan hanya makin banyak ya. Dan saya ingat dulu pada tahun 1976 kapal terbesar dunia itu hanya 1.600 TEUs. Lalu berkembang dan pada tahun 2016 bahkan sudah ada yang sampai 16.000 TEUs satu kapal. Tentu bentuk kapal lainnya juga ada les dan lain-lain. Ya. Peranan transportasi dalam rantai supply. Pengoperasian transportasi memang menentukan efisiensi dalam pergerakan produk. Ya. Secara prinsip manajemen, artinya dapat meningkatkan pergerakan muatan, kecepatan delivery juga, kualitas pelayanan juga tentu makin meningkat, biaya operasi memang makin meningkat, tetapi dapat dikatakan makin efisien karena ada kebersamaan dalam proses transportasi tersebut. Ya. Tentu aja pemanfaatan fasilitas juga makin meningkat, makanya makin banyak fasilitas yang disediakan. Penghematan energi juga berjalan dalam segala macam bidang. Barangkali dapat dilihat di sini, satu dermaga aja bisa sandar sampai 2 kapal. Tentu aja ini menyebabkan makin banyaknya kapal yang bisa berlabuh atau bersandar di pelabuhan tersebut. Berarti makin meningkat juga pelayanan pengoperasian kapal. Apalagi kalau lihat di sini ada rel kereta api. Umumnya rel kereta api ini disediakan untuk mengangkut muatan dalam peti kemas sampai 10 atau mungkin 15 buah peti kemas. Lalu karena proses perizinannya sudah diselesaikan sebelumnya, berarti bisa dimuat langsung ke atas kapal. Ya, di kita juga contohnya di Inland Crash Depot Cikarang itu sudah disediakan tempat untuk menanggulangi kalau di pelabuhan terlalu banyak muatan dalam peti kemas ditaruh di kontainer di pelabuhan, maka berarti bisa mencari alternatif lain, yaitu di Cikarang. Tentu aja statusnya sama dengan kontainer di pelabuhan juga, artinya kalau mau ditaruh di Inland Crash Depot Cikarang harus diselesaikan dulu semua dokumennya, termasuk dokumen ekspornya, perizinan dari Bea Cukai atau Piat Muatnya dan lain-lain. Pokoknya tinggal siap dikapalkan lah. Kalau ditaruh disimpan di Cikarang itu. Sehingga kalau kapalnya memang udah datang,
tinggal dibawa tuh ke Tanjung Priok untuk langsung dimuat ke atas kapal. Di kemudian hari juga, kalau sudah ada rel kereta api dari Cikarang sampai ke Tanjung Priok, dan memang kereta apinya juga sudah disediakan, berarti sama juga efisiensinya dan efektivitasnya. Dari Cikarang langsung dinaikkan ke atas kereta api 10 atau 15 peti kemas, langsung dibawa ke Tanjung Priok, dan karena tadi saya sudah katakan perizinannya juga diselesaikan, berarti tinggal langsung ke tepi kapal untuk kemudian langsung dimuat dari kereta api itu ke atas kapal. Berarti cepat sekali kalau begitu ya, karena sekaligus 15 peti kemas diangkut langsung dimuat, apalagi perjalanan dari Cikarang ke Tanjung Priok, kalau pakai kereta api tentu cepat sekali. Dibandingkan sekarang pakai truk, hanya satu peti kemas, satu truk. Di jalannya macet-macet melulu lagi ya. Oke, mudah-mudahan itu dapat dicapai di kemudian hari, seperti halnya juga yang diselenggarakan di luar negeri. Ya. Globalisasi dan perkembangan transportasi, juga keterpaduan logistik, perkembangan industri maritim, maka dengan perkembangan-perkembangan tersebut telah mendefinisikan peran shipping dan pelabuhan dalam logistik globalisasi dan supply chain. Ya. Misalnya dalam globalisasi antara feeder vessel dengan mother vessel. Kalau di Singapura, ya, itu sebagai hub portnya akan transshipment dari feeder vessel ke mother vessel. Ya. Tentu aja dalam proses globalisasi ini akan bersepakat dalam pentarifan freight-nya. Misalnya aja dari Indonesia bawa ke Singapura oleh feeder vessel-nya, itu freight-nya hanya $300 untuk muatan yang ke Eropa. Lalu dari Singapura oleh mother vessel-nya diangkut sampai Eropa, itu $1.700, ya total $2.000. Tentu itu merupakan kesepakatan antara feeder vessel dan mother vessel, ya, dalam globalisasi. Jadi memang sudah makin meningkat globalisasi, ya. Kemudian keterpaduan atau supply chain management, ya, dan lain-lain. Ada perubahan memang dalam cara perdagangan dunia dan pengangkutan muatan sebagai akibat dari perkembangan bisnis dan supply chain management tadi, ya. Perubahan ini memang dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan nilai pelayanan logistik dan pengintegrasian sistem transportasi seperti halnya multimodal transport operation. Ya, maksudnya multimodal transport operation itu adalah freight forwarding, di mana kita tahu bahwa freight forwarding itu sebagai pelaksana SCM, supply chain management. Ya. Dia yang mengkoordinasikan untuk mengatur sejak dari door shipper sampai ke door consignee. Bukan saja hanya untuk di dalam negeri, misalnya dari Bandung mau diangkut ke Medan, ditangani oleh freight forwarding.
maka tentu freight forwarding atau multimodal transport operation atau MTO tadi ya akan mengurus untuk mengapalkan, dan kalau sudah booking kepada perusahaan pelayaran kapan kapal itu akan tiba di Tanjung Priok, maka segera tentu dari shipper di Bandung itu akan dibawa ke Tanjung Priok misalnya oleh kereta api. Dan begitu sampai di Tanjung Priok juga sudah siap truknya untuk memasukkan ke dalam pelabuhan, dan karena tadi udah kontak dengan shipping juga, maka berarti bisa dikapalkan ke perusahaan pelayaran yang menuju ke Belawan. Nah, sebelum sampai ke Belawan, tentu freight forwarding dari Tanjung Priok ini akan kontak ke anggota PIATA, artinya freight forwarding juga, yang ada di Belawan untuk memproses mengeluarkan muatan dari pelabuhan ke kota Belawannya. Dan selanjutnya tentu dari Belawan, maka organisasi PIATA kawan dari freight forwarding itu juga akan meneruskan untuk mengirimkan ke Medan. Jadi berarti hanya oleh satu koordinator aja freight forwarding, sejak dari Dur Shipper bisa diterusin sampai ke Dur Konseininya di Medan. Bahkan bukan hanya di Medan, sampai ke Frankfurt di Jerman pun bisa saja. Seperti tadi dari Bandung, jadi urus dulu ke Tanjung Priok. Tentu di Tanjung Priok sudah kontak dengan perusahaan pelayanan akan menuju ke Hamburg. Dan sebelum sampai ke Hamburg, tentu akan kontak ke anggota PIATA yang ada di Hamburg. Untuk selanjutnya, tentu anggota PIATA atau freight forwarding itu juga di Hamburg akan mengurus untuk mengeluarkan muatan dari pelabuhan, bahkan dilanjutkan mengirimkan ke Frankfurt. Nah, itulah sebagai akibat globalisasi, jadi bisa kerjasama ya, dalam menangani proses pengangkutan dari Dur Shipper sampai ke Dur Konseini karena di bawah satu koordinator oleh freight forwarding tadi. Bahkan sekarang bukan hanya oleh freight forwarding aja, shipping juga untuk perusahaan pelayaran besar, contohnya NYK Logistik, APL Logistik, COSCO, Evergreen, dan lain-lain, sudah membentuk SCM juga. Artinya dialah yang mengatur sejak dari Dur Shipper sampai ke Dur Konseini. Berarti dia punya staf-stafnya di setiap pelabuhan untuk mengurus memasukkan ke dalam pelabuhan, juga untuk mengeluarkan muatan dari pelabuhan, dan teruskan sampai ke konseininya. Maka tinggi sekali pelayanan logistik sekarang ini, juga efektif dan efisiensinya juga betul-betul diperhatikan. Pengintegrasian dalam hal transportasi juga, ya. Makanya banyak ditawarkan oleh operator shipping dan operator pelabuhan untuk penanganan terpadu atau globalisasi tersebut. Elemen penting dalam rantai logistik adalah sistem transportasi, di mana rantai logistik juga merupakan gabungan dari beberapa kegiatan transportasi. Ya, misalnya aja melalui shipping, apalagi dari mulai shipper aja, transportasi untuk inbound logistik, memasukkan ke dalam pelabuhan. Oleh shipping dilaksanakan produksi jasa
Tapi berarti kan transportasi juga kalau oleh shipping sampai ke pelabuhan tujuan. Dan sudah sampai pelabuhan tujuan, juga akan dilaksanakan outbound logistik yang merupakan proses transportasi juga untuk disampaikan ke konsaininya. Ya. Biasanya, ya, kalau dianalisa, transportasi itu memakai sepertiga jumlah biaya logistik. Dan sistem transportasinya berpengaruh terhadap kinerja logistik. Ya. Tentu aja dibutuhkan dalam seluruh prosedur logistik. Sesuai yang tadi saya dikemukakan, bahwa inbound logistiknya ya transportasi. Proses produksinya kalau shipping transportasi. Juga outbound logistiknya ya pasti transportasi. Tentu aja dalam proses transportasi itu sangat diharapkan cepat juga gitu ya. Kalau melihat di pelabuhan dengan adanya transtrainer, ini juga berarti menunjang kecepatan proses transportasi. Ya. Coba kalau tidak pakai transtrainer, pakai forklift aja, maka betapa lamanya tuh urus-urus di pelabuhan untuk selanjutnya diangkut atau transportasi itu. Ya. Tapi dengan transtrainer yang begitu cepat untuk menumpuk, begitu cepat juga untuk menurunkan dari tumpukan. Ya. Ya, contohnya kalau di pelabuhan muat, kan dari shipper dibawa dulu ke kontainer yard. Begitu di kontainer yard, langsung ditangani oleh transtrainer. Itu tidak begitu lama, cepat sekali. Karena transtrainer merupakan crane yang tinggi dan cepat lagi untuk menumpuknya. Ya. Selanjutnya juga kalau nanti mau diangkut ke dermaga untuk dimuat atau cargo dooring, itu juga melalui transtrainer tentu cepat sekali untuk diturunin dan selanjutnya dibawa ke dermaga untuk selanjutnya dimuat atas kapal. Demikian juga di pelabuhan tujuan. Setelah diselesaikan proses mengeluarkan muatan dari pelabuhan, maka berarti akan diatur untuk menurunkan dari tumpukan peti kemasnya untuk selanjutnya dibawa ke tempat konsaini. Nah, itu juga tidak makan waktu lama karena untuk proses menurunkan itu juga cepat sekali untuk selanjutnya dibawa ke tempat konsaini. Demikian juga di pelabuhan tujuan, kan juga setelah dibongkar itu akan diangkut cargo dooring untuk ditumpuk di kontainer yard. Itu juga sama, tidak makan waktu terlalu lama. Melalui transtrainer ini serba cepat. Sehingga memudahkan juga untuk memasukkan peti kemas lainnya ke dalam kontainer yard. Ya. Jadi berarti serba cepat juga pelayanan dan transportasinya untuk urusan pengangkutan peti kemas. Hubungan antara transportasi dan logistik, ya memang tanpa perkembangan sistem transportasi, logistik juga mungkin tidak memperoleh keuntungan yang memadai. Ya.
Sistem transportasi dalam proses logistik dapat berpengaruh antara lain efisiensi proses logistik. Ya, artinya lebih efisien pembiayaannya dalam proses logistik. Juga mengurangi biaya. Juga meningkatkan kualitas pelayanan. Ya. Apalagi dalam kasus LCL. Ya. Tentu aja sebelum dimasukkan ke dalam kontainer itu akan diangkut dulu ke gudang CFS dengan tujuan supaya efisien pemakaian dalam satu peti kemas itu, maka digabungkan aja beberapa pemilik muatan sehingga mungkin diisikan untuk 3 pemilik atau 4 pemilik muatan mencapai 18 ton untuk peti kemas yang 20 feet misalnya. Ya. Nah, itulah antara lain membawa efisiensi yang baik sekali, ya, karena kalau hanya satu peti kemas, hanya milik satu shipper yang muatannya hanya 2 ton, itu benar-benar tidak efisien tentunya. Ya. Biayanya juga tentu besar. Bayangkan aja, satu peti kemas dari Indonesia ke Eropa itu $2.000 freight-nya. Kalau dia hanya muat 2 ton dalam satu peti kemas, tentu itu sangat tidak efisien. Makanya kalau sampai 18 ton, yang bersangkutan misalnya hanya punya 2 ton, berarti dia bayar freight-nya 2 per 18 ton, 2 ton per 18 ton kali $2.000. Jadi benar-benar efisien. Ya. Makanya tadi, ya, sistem transportasi logistik ini, ya, itu logistik yang lebih baik, tentu yang efisien. Juga tentu akan mengurangi biayanya. Pelayanan, kualitas pelayanan juga ya seolah dapat ditingkatkan. Ya, buktinya tadi dalam satu kemas sampai 3 shipper berarti pelayanannya menyenangkan sekali itu bagi para shipper yang muatannya hanya 2 atau 3 ton atau 5 ton. Ya. Jadi pengoperasian industri maritim, ya, atau shipping lah, sekarang ini menjadi 3 tipe. Ya. Pertama, liner shipping atau sering disebut juga regular liner service. Ya, artinya pelabuhan-pelabuhan yang disinggahi ya tetap itu saja. Bahkan bukan hanya pelabuhan yang disinggahi yang tetap freight-nya juga ya selama beberapa kapal belum meningkatkan freight-nya ya tetap juga berarti ya. Karena mereka udah tahu bahwa dari A ngangkut ke B freight-nya sekian. Ya tentu sekarang juga tidak berubah. Ya. Voyage-nya juga ya tentu sesuai point yang itu juga ya. Memang dapat dikatakan wajar lah kalau untuk muatan break bulk atau muatan dalam peti kemas perlu liner shipping, ya. Karena tidak mungkin kapal yang berkapasitas besar, apalagi zaman sekarang itu, bukan hanya ribuan TEUs, tapi malahan sampai 16.000 TEUs. Tidak mungkin akan diperoleh muatannya hanya dalam satu pelabuhan untuk kemudian diterusin ke 1 atau 2 pelabuhan saja. Oleh karena itu maka tentu
kapal itu akan menyinggahi beberapa pelabuhan untuk mendapatkan muatannya secara penuh. Mungkin 3, 4, 5, 6 pelabuhan di pelabuhan muat, juga 5 atau 6 pelabuhan di pelabuhan tujuan. Dan tentu aja kembalinya juga akan ke pelabuhan-pelabuhan tersebut juga. Karena sudah dikenal oleh masing-masing pelabuhan, oleh masing-masing shipper dan konseininya. Sehingga secara rutin mereka juga mengapalkan muatannya, gitu ya. Tapi ya tentu untuk hal tersebut harus memperhatikan pelayanan yang baik kepada para shipper dan konsaini. Terutama yang terkait dengan misi logistik itu. Yaitu barangnya harus baik, ya jangan rusak. Jangan salah tempat gara-gara salah menata tata letak atau bioplannya. Jadi salah bongkar muatan. Nah, itu jangan sampai terjadi short landed atau overlanded. Tentu juga bentuk barangnya jangan berubah. Walaupun di kapal itu umumnya goyang-goyang karena ombak besar. Ya, tapi tetap dapat dipelihara kondisi barangnya baik. Juga tentu diharapkan freight-nya juga tidak lebih tinggi dari kapal lain. Ya. Dan kalau freight lebih tinggi dari kapal lain, maka dia juga akan membatalkan untuk mengapalkan kapal itu. Atau paling tidak untuk rute untuk voyage berikutnya tidak mau lagi mengapalkan ke perusahaan pelayaran itu, ke kapal itu. Satu lagi tentu yang diharapkan, waktunya jangan terlalu lambat. Ya. Nah itulah 5 misi logistik itu. Paling tidak perlu diikuti khusus untuk liner shipping ini, agar di setiap pelabuhan selalu memperoleh muatannya. Jangan sampai ada yang mengundurkan diri, ya, shipper atau konseininya. Selain liner shipping, ada lagi tramp shipping, tramper lah. Ya. Kalau tramper ini artinya tidak mempunyai rute tetap dan tidak punya waktu yang tetap juga. Ya. Karena biasanya dimuat di satu pelabuhan sekaligus satu kapal penuh, lalu diinstruksikan untuk dibawa ke 1 atau 2 pelabuhan tujuannya. Itu umumnya untuk muatan curah kering atau curah basah atau crude oil, ya. Umumnya tramp shipping. Karena di satu pelabuhan dimuat penuh, lalu diinstruksikan untuk dibawa ke pelabuhan tujuan, 1 atau 2 pelabuhan tujuan. Dan memang tidak bermasalah kalau untuk tanker, ya, karena memang cepat sekali untuk diisi penuh sekaligus juga, ya. Juga dibongkar di pelabuhan tujuan, ya tidak lama, walaupun puluhan ribu ton atau bahkan ratusan ribu ton. Selain tramp shipping, ada lagi chartering. Sesuai yang sudah pernah saya terangkan juga bahwa ada bareboat charter, itu artinya kapal dicharter oleh pencharternya dengan semua biaya dibiayai oleh pencharternya. Jadi yang punya kapalnya tidak membiayai apapun kecuali biaya depresiasi, biaya penyusutan, artinya biaya harga kapal itu. Ya. Yang kedua, time charter. Kalau
time charter, biaya-biaya tetapnya itu ditangani oleh yang punya kapal. Ibaratnya kapal harus memelihara kapal itu, ya, docking, repair, maintenance, spare part, dan install. Biaya gaji pegawainya juga, itu semuanya dari yang punya kapal. Yang charter hanya membiayai biaya variabelnya, yaitu biaya bunker, biaya bongkar muat, biaya pelabuhan, ya, atau mungkin juga biaya agen. Ya. Oleh karena itu maka sewa charternya juga per hari, kalau time charter ya lebih mahal, ya, karena yang punya perusahaan pelayarannya, yang punya kapalnya harus membiayai biaya tetap tadi, ya. Ada satu lagi yaitu voyage charter. Kalau voyage charter yaitulah seperti tanker tadi, diborong untuk membawa muatan mungkin milik satu atau dua shipper, untuk kemudian disuruh membawanya ke pelabuhan tujuan tertentu, ya, mungkin satu atau dua pelabuhan, ya, diserahin kepada konsaini atau dua konsaini. Jadi voyage charter ya hampir identik dengan urusan transshipping juga tadi, ya. Di mana untuk transshipping ini itu tadi hanya mengangkut muatan-muatan dry bulk cargo atau crude oil atau ya tanker lah umumnya. Tentu aja sesudah selesai untuk pertemuan keempat ini, dilanjutkan untuk mengerjakan soal latihan sesuai yang sudah saya bahas juga pada waktu yang lalu, ya. Tentu aja Anda harus pelajari dulu apa yang sudah saya terangkan tadi melalui bukunya atau melalui yang saya bahas tadi. Dan selanjutnya Anda dengan mudahnya nanti akan menjawab soal-soal latihan tadi. Saya kira cukup sekian aja dulu untuk pertemuan keempat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.